Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menerangkan tentang materi distribusi frekuensi. Jadi apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi itu merupakan pengelompokan data mulai data yang paling kecil sampai yang paling besar yang membagi banyaknya data dalam beberapa kelas. Jadi fungsinya untuk membuat distribusi frekuensi nanti adalah memudahkan kita dalam mengelompokkan data. Nah, yang harus diperhatikan dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi, yang pertama yaitu jumlah kelas tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Umumnya jumlah kelas itu antara 4 sampai 8. Nanti saya jelaskan. Kemudian hindari adanya suatu kelas yang tidak dapat memuat data observasi. Misalnya frekuensi kelasnya 0, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, yaitu semua data harus dapat ditampung di dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi misal tabel distribusi frekuensinya tidak ada yang misal 80 tidak masuk dalam tabel, itu tidak boleh. Oke. Kelebihan dan kekurangan dari distribusi frekuensi itu, kelebihannya kita dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh dari suatu data. Cuman kekurangannya nanti rincian atau informasi awal akan menjadi hilang seperti itu karena sudah dirangkum menjadi tabel distribusi. Oke, di sini saya mempunyai contoh data hasil ujian akhir mata kuliah statistika yang didapat oleh 60 mahasiswa. Jadi di sini ada 60 data. Kita coba mengerjakan data ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, langkah-langkah yang harus kita tempuh supaya terbentuk tabel distribusi frekuensi, yang pertama itu kita harus menentukan range atau jangkauan data. Jadi rumusnya itu data maksimal dikurangi data minimal. Nah, dari data ini yang nilai maksimalnya itu berapa? Nah, kita lihat data yang maksimal berapa? Data maksimal adalah data yang terbesar. Dari data ini, data yang terbesar adalah 98. Jadi kita tulis di sini 98. Dikurangi data minimal. Data minimal itu adalah data yang terkecil. Dari data di sini, data yang terkecil adalah yang mana? Adalah 10. Seperti itu. Jadi di sini kita tulis 10. Jadi R-nya sama dengan 98 dikurangi 10. Berapa? 88. Seperti itu. Oke, sampai situ bisa dipahami ya untuk menentukan jangkauan atau ringnya. Nah, setelah itu langkah kedua kita tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N di sini adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 60, ya kan? Oke, kita tulis saja. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 60. Nah, untuk menghitung log 60 ini kita bisa menggunakan kalkulator. Jadi saat ini kita hitung dulu log 60 berapa dikali 3,3. Kemudian baru ditambah 1. Hasilnya adalah 6,8. Ini 6,8 kita bulatkan ke atas jadi 7. Jadi nanti banyaknya kelas adalah 7. Seperti itu. Oke, langkah yang ketiga yaitu menentukan panjangnya kelas. Jadi rentannya berapa, panjangnya kelas berapa. Nah, untuk menentukan panjangnya kelas itu rumusnya range dibagi banyaknya kelas. R dibagi K. Tadi kita sudah mencari R sama K-nya. R-nya kita ketemu 88, K-nya kita ketemu 7. Jadi di sini P sama dengan R-nya tadi 88, K-nya tadi adalah 7. Jadi sama dengan 12,5. Nah, 12,5 kita bulatkan ke atas menjadi 13. Oke, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan tabel distribusi frekuensinya. Jadi pertama kita tulis dulu nama tabelnya, itu tabel nilai statistik. Kita membutuhkan 3 tabel. Di sini ada nilai di sini nanti untuk memasukkan kelasnya. Kemudian turus ini untuk menghindari kita
akibat kecerobohan dalam memasukkan data. Jadi untuk membantu kita menentukan nilai mana yang masuk dalam kelas tersebut. Kemudian yang kolom yang ketiga yaitu tabel frekuensinya. Oke, yang pertama, di dalam nilai ini, kelas ini, kita harus tahu batas bawah kelas sama batas atas kelas. Nah, untuk batas bawah kelas, tadi nilai yang paling terkecil berapa? 10. Berarti batas bawah kelas yang pertama, kita tadi sudah dapat sebelumnya tadi, saya ingatkan untuk banyaknya kelas kan 7. Jadi misal di sini ada 7 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas ya. Kita bagi menjadi 7 kelas. Kemudian batas bawah kelas tadi nilai yang paling kecil adalah 10. Yang paling kecil. Kemudian batas atas kelas 10. Nah, batas atas kelas ini kita bisa tentukan dengan cara manual dengan panjang kelas tadi berapa? Di sini kan 7. Berarti untuk menentukan batas atas kelas kita bisa menghitung dengan manual, misal 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Berarti di sini adalah 16. Oh maaf, tadi bukan 7 ya, yang ini panjangnya kelas tadi kan 13 ya. Oke, saya ralat, berarti bukan 16 ya. Karena panjangnya di sini 13, jadi batas atasnya yaitu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti 22. Batas atasnya 22. Itu cara manualnya. Atau kalau mau menggunakan rumus bisa. Misalkan kalau mau menggunakan rumus, kita menentukan batas atas. Jadi untuk menentukan batas atas kelas yaitu batas bawah ditambah panjang kelas dikurangi 1. Batas bawahnya tadi adalah 10 ditambah panjang kelasnya 13 kurangi 1, berarti 22. Ini untuk menentukan batas atas kelas kalau menggunakan rumus. Jadi ini batas. Kemudian ini dilanjutkan. Di sini berarti 23 sampai 23 ditambah 13 dikurangi 1 dan seterusnya ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel dengan menggunakan bantuan turus. Jadi data yang kita punya kita masukkan ke turus. Misal 23 ini masuk di kelas mana? Masuk di kelas 2 sini. Berarti di sini 23. Sini kita coret. Selanjutnya 60 masuk di kelas 4 ini. Nanti kita coret. 79 masuk di kelas mana? 79 berarti masuk di kelas yang 6 ini. Dan seterusnya seperti itu hingga datanya habis, semuanya masuk di dalam turus, baru kita bisa menghitung jumlah frekuensinya masing-masing.
Setelah kita menentukan ini, akhirnya kita tahu jumlah frekuensi. Jadi frekuensi ini berapa banyak data itu muncul dalam suatu data. Misalkan 10 sampai 22 itu dia banyaknya muncul sebanyak 3, seperti itu dan seterusnya. Dan untuk menentukan apakah ini sudah benar, kita tinggal menotal aja di jumlahnya 60 berarti sama dengan banyaknya data yaitu 60. Berarti ini jumlah frekuensinya sudah betul. Nah, setelah itu kita bisa menentukan frekuensi lain. Jadi ada jenis frekuensi lain yaitu frekuensi relatif sama frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, kita coba aja untuk membuat frekuensi relatif ya. Oke, kita masukkan dulu nilainya di sini sama frekuensinya. Jadi kita masukkan nilai ini sama frekuensinya ini ke dalam tabel frekuensi relatif. 10, 22, 3. Nah, setelah ini kita baru menentukan yang namanya frekuensi relatif. Untuk menentukan frekuensi relatif itu rumusnya frekuensi relatif dari banyaknya kelas dibagi jumlah frekuensi. Jadi misalkan di sini itu 3 dibagi banyaknya frekuensi di sini kan 60. Nah, itu berapa? Bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator ya. Berarti 3 dibagi 60 hasilnya 0,05. Jadi kita masukkan di sini 0,05. Selanjutnya kita hitung yang lainnya berapa. Nah, setelah ketemu hasilnya, kita yang hitung dengan kalkulator untuk memastikan bahwa data ini benar, bahwa yaitu dengan cara ini jika dijumlah hasilnya sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke, itu frekuensi relatif. Sekarang kita menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari itu maksudnya adalah frekuensi kumulatif atau jumlah data yang kurang dari batas atas suatu kelas. Jadi misalkan kelas yang pertama ini jumlah frekuensi kumulatif kurang darinya ada berapa? Berarti yang jumlah dari kurang dari 22 yaitu sama dengan 3. Kemudian frekuensi kumulatif yang kelas kedua berarti berapa banyaknya yang kurang dari 35. Berarti kan 3 ditambah 4. Berarti berapa? 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian ini frekuensi kumulatif kurang dari 48. Berarti 5 ditambah 4 ditambah 3 dan seterusnya. Selanjutnya, untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih dari, itu maksudnya adalah banyaknya data yang lebih dari batas bawah kelas. Jadi batas bawah kelas ini ada kan 10. Nah, berarti jumlahnya data yang lebih dari 10 berapa? Berarti kan 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 14 tambah 19 tambah 7. Berarti 60. Kemudian banyaknya data yang lebih dari 23, berarti otomatis 60 gampangannya dikurangi 3. Berapa? 57. Kemudian yang57 dikurangi 4. Berapa? 53. Dan seterusnya. Nah, ditemu hasilnya seperti ini. Jadi gampangannya itu kalau frekuensi kumulatif lebih dari, ini kan 60 ya. Ini 60 ini taruh di sini. Kemudian ini dikurangin ini, hasilnya di sini. Ini dikurangi 4, hasilnya di sini. Dan seterusnya. Baik, itu penjelasan dari saya tentang distribusi frekuensi. Selanjutnya nanti akan saya beri tugas tentang pemahaman dari distribusi frekuensi. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.